Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, seperti biasanya kita duduk di tempat ini tidak lain untuk belajar tentang ilmu fikih, ilmu syariat, ilmu yang mana enggak lepas kita 24 jam. Tetapi pelajaran ini bukan untuk menganggap diri saya lebih alim, tetapi kita saling berdiskusi, kita saling menambahkan pemahaman kita saling memberikan sesuatu yang terbaik untuk kehidupan kita dan kelak pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan yang kemarin, Gus. Baik, baca melanjutkan kitab terjemah Safinatun Najah halaman 44, yaitu bab sholat berjamaah yang imamnya wajib berniat menjadi imam. Bab sholat berjamaah yang imamnya wajib berniat menjadi imam, halaman 44. Sholat yang diwajibkan bagi imamnya agar berniat menjadi imam ada 4, yaitu 1. Sholat Jum'ah, 2. Sholat yang diulang atau sudah sholat sendiri kemudian diulangi berjamaah. Yang ketiga, sholat yang dinazarkan berjamaah. Yang keempat, sholat jamaah yang dimajukan atau takdim sebab hujan. Bismillahirrahmanirrahim. Sholat berjamaah ada 4 perkara. Yang pertama, sholatul Jum'ah. Sholat Jumat ini wajib berjamaah minimal 40 orang. Kalau kurang dari 40 orang maka bukan sholat Jumat, ya kan? Itu dalam keadaan nggak ada apa-apa, bukan darurat, ya kan? Kalau seandainya kalau di kampung itu misalnya cuma ada 20 orang dengan khatib dengan imamnya 21 orang, mau ke kampung yang lain nggak mungkin, ya kan? Nggak mungkin. Maka boleh saja, tapi dalam keadaan darurat. Kalau bukan dalam keadaan darurat, ya nggak diperbolehkan, ya kan? Nah itu. Nah, sholat Jumat ini wajib berjamaah. Kalau kurang dari 40 maka sholat Jumatnya ataupun ininya tidak sah, ya kan? Sholat Idul Fitri pun juga wajib berjamaah, ya kan? Mau adha maupun Idul Fitr. Yang kedua, yuk. Sholat yang diwajibkan bagi imamnya agar berniat menjadi imam ada 4. Yang pertama sholat Jumat, yang kedua sholat yang diulang atau sudah sholat sendiri kemudian diulang berjamaah. Misalnya dia sudah sholat duhur, tahu-tahu ada sesuatu yang membatalkan dirinya, tahu-tahu dia mengulang sholat itu untuk berjamaah atau dia menjadi seorang imam, maka diperbolehkan. Nah itu. Atau dia ketiga dia lagi imam, tahu-tahu dia teringat selesai salam, dia teringat, dia bilang dengan makmum,
tadi ada satu rukun yang tertinggal. Misalnya sujud, tahu-tahu dia sujud di rakaat kedua cuma satu kali, dan seorang makmum nggak ada yang mengingatkan atau berzikir sampai selesai. Habis salam dia bilang, kita ini sholat kita batal karena ada satu rukun yang tertinggal. Maka dia ulang itu sholat berjamaah, diperbolehkan. Paham? Yang ketiga, Yud. Ketiga, aku ini usahaku nih, goal, sukses. Aku niat nazar untuk sholat berjamaah, maka dia harus melakukan sholat berjamaah itu. Nazar, karena nazar ini janji. Al-wa'du dan janji itu adalah hutang. Nah, ketika dia berjanji, dia harus membayar. Itu saja. Terus, Yud. Dan yang keempat, untuk sholat yang diwajibkan bagi imamnya agar berniat menjadi imam. Yang keempat adalah sholat jamaah yang dimajukan atau takdim karena hujan. Sholat berjamaah, ya kan? Takdim, sholat yang dimajukan dikarenakan hujan, ya enggak? Seandainya nih ada masjid, enggak lama lagi nih, berapa menit kita lagi sholat zuhur, enggak lama ini air sudah mau masuk ke dalam masjid, banjir, maka dia majukan sholat zuhur dengan asar, diperbolehkan dengan berjamaah, maupun jamaah takdim mau sendiri boleh. Tetapi ketika dia berjamaah, ada 10 orang, ada 20 orang, ayo kita sholat asar dah, karena air sudah masuk ke dalam masjid ini, masih sempat kita untuk sujud. Sebelum air ini naik, ayo kita majukan sholat asarnya, diperbolehkan dalam hukum Islam. Paham? Ada yang mau bertanya? Silakan. 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 Ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada yang mau bertanya, kami lanjutkan. Syarat-syaratnya imam, Yud. Ada 11 perkara kan? Syarat-syaratnya makmum. Bab yang selanjutnya yaitu syarat menjadi makmum di halaman 45. Syarat sahnya bermakmum ada 11. Yang pertama, tidak berkeyakinan bahwa sholat imamnya batal karena hadas atau lainnya. Kedua, tidak. Bentar, Yud. Ulang, Yud, dari pertama. Syarat syahnya bermakmum ada 11. Yang pertama, tidak berkeyakinan bahwa sholat imamnya batal karena berhadas atau lainnya. Oke, yang pertama ketika kita makmum nih, muncul nih sesuatu, imam nih batal. Maaf, tadi aku mendengar imam nih kentut, ya kan? Maka dia harus melakukan sholat sendiri, munfarid.
Nah itu, maka jatuh niatnya. Jadi sholat itu bukan sholat berjamaah, ya kan? Sholat itu bukan sholat berjamaah. Seandainya ada orang tahu Allah, tapi ini bukan anaknya yang salah, tapi perbuatannya yang salah. Dia tahu bahwasannya ada seorang imam, contoh, ketika dia mengenal keluarga itu, tahu-tahu dia lagi takbir menjadi makmum, Allahu Akbar, tahu-tahu dia tahu ini yang jadi imam, aku kenal. Maaf, ini orang, anak ini hamil berdahulu, baru nikah. Bukan anaknya yang haram. Anaknya suci, tapi perbuatannya yang haram. Nggak ada anak yang dinamakan anak haram. Tapi perbuatannya yang menjadi haram, maka tertimpalah kepada anak itu. Paham? Maka ketika dia tahu, maka batalah sholat berjamaahnya. Paham? Maka batalah sholat berjamaahnya. Paham? Tahu-tahu dia tahu seorang imam ketika lagi baca sholat, lagi membaca ayat, ada sesuatu lafaz yang tidak pas. Karena seorang imam syaratnya harus fasih, lafaznya harus jelas. Tahu-tahu ketika dia mendengar Bismillahirrahmanirrahim, ini nggak benar, maka dia harus niat munfarid. Paham? Yang kedua, yuk. Yang kedua, syarat sahnya bermakmum yang kedua, tidak berkeyakinan bahwa imam sholat dengan sholat yang wajib diqada atau diulang. Ulang, yuk. Syarat sahnya bermakmum yang kedua, tidak berkeyakinan bahwa imam sholat dengan sholat yang wajibnya diqada atau diulang. Ada seorang makmum meyakinkan ketiga seorang imam itu lagi mengqadha sholatnya. Paham? Timbul keyakinan, Habib ini lagi sholat mengqadha sholat duhur. Maka sholatnya batal menjadi makmum. Paham? Dia harus mempunyai keyakinan bahwasannya seorang imam ini sedang sholat bukan yang diqadha. Tapi kalau dia timbul qadha, timbul dari diri kita Allahu Akbar makmum, mungkin imam ini lagi sholat qadha duhur, maka batal jamaah kita, sholat berjamaah kita. Paham? Yang ketiga, yuk. Syarat sahnya bermakmum yang ketiga, imam tidak dalam keadaan bermakmum. Ulang, yuk. Syarat sahnya bermakmum yang ketiga adalah imam tidak dalam keadaan bermakmum. Habis masbuk kalau habis masbuk. Seorang imam apabila sholat, niatnya tadi dia ingin menjadi imam, tahu-tahu niatnya makmum. Padahal dia imam, tahu-tahu dia Allahu Akbar, tetapi timbul niatnya sebagai makmum, maka batal sholatnya. Sholat berjamaahnya batal. Paham? Kan kadang-kadang ada timbul semacam itu, ya kan? Mungkin orang ini sudah kebiasaan menjadi makmum, seumur hidup baru menjadi imam, tahu-tahu niatnya dia timbul usolli fardhu dhuhri makmuman. Sebetulnya dia ini mesti jadi imam, mesti diganti makmumannya menjadi imaman, ya kan? Seumur hidup dia nggak pernah jadi imam, baru kali ini jadi imam, nah maka batal sholat berjamaahnya. Bukan sholatnya loh, sholat berjamaahnya. Artinya nggak jadi sholat berjamaah, masing-masing maupun kalian mengikuti imamnya. Paham?